Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Renungan pagi ini saya beri judul Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Perikop ini merupakan pendahuluan atau pengantar bagi pasal berikutnya yang menceritakan bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Pada perikop ini dikisahkan bagaimana Yesus dengan tekun melayani Allah dan sesama. Bentuk pelayanannya adalah mengajar dan menyembuhkan banyak orang sakit dan kelemahan. Ia tidak menunggu orang mencarinya, tetapi dengan rajin berjalan berkeliling ke semua kota dan desa. Saat melihat orang banyak itu yang ada di dalam ayat 36a, Yesus tidak hanya memperhatikan orang-orang yang mengikutinya saja, tetapi juga mempedulikan jiwa-jiwa yang memenuhi desa serta kota di mana Yesus melayani. Dan saat melihat orang banyak, maka sikap yang Yesus tunjukkan yang pertama adalah Yesus mengasihani dan peduli dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan yang terdapat di dalam ayat 36b tidak menunjuk pada sikap peduli pada hal-hal fisik, seperti saat ia melihat orang lumpuh, buta, sakit, dan lain-lain. Makna dalam kalimat tersebut yaitu bahwa di dalam hati Yesus timbul kepedulian terhadap kondisi kerohanian jiwa-jiwa yang ia temui. Yesus melihat kemiskinan rohani dan ketidakpedulian pada kekekalan. Demikian juga dengan kita sebagai pengikutnya. Motivasi karena kasih kepada Allah dan peduli kepada sesama seharusnya menjadi alasan dasar mengapa kita perlu untuk melayani, ibadah, dan juga bertumbuh. Lalu sikap yang Yesus tunjukkan yang kedua adalah Yesus mendorong murid-muridnya untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Dan ini terdapat di dalam ayat 37 sampai 38. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum memanggil dan mengutus murid-muridnya, Yesus mengajarkan mereka untuk mengasihi dan juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang dilayani. Apa yang perlu didoakan? Yesus menjelaskan pada ayat 37 sampai 38, yaitu ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kita, tetapi hanya sedikit pekerja yang dimiliki. Sehingga yang menjadi tugas para muridnya adalah berdoa, yaitu sikap meminta, memohon kepada Sang Empunya Tuaian, yaitu Allah. Maka ketika kita berdoa, maka Ia akan mengirimkan para pekerja yang memiliki hati yang penuh belas kasih terhadap jiwa-jiwa yang hilang. Dan selain memohon, kita juga dapat menjadi penuai jiwa-jiwa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara telah berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah? Jika belum, mari dengan hati yang penuh belas kasih, mulailah berdoa untuk jiwa-jiwa terhilang yang ada di sekitar saudara. Dan jika saudara sudah mulai mendoakan, teruslah berdoa dan memohon keselamatan bagi jiwa-jiwa tersebut. Dan meminta agar Allah juga mengirimkan pekerja untuk menuai jiwa-jiwa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang lelah dan tidak bergembala. Dan karena itulah Ia mengutus kita untuk mengabarkan kabar keselamatan. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh anugerah besar bagi setiap kami, Tuhan. Mari di dalam menjalani hari ini kami ingin menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Kami mengejar hal-hal yang bernilai kekal. Dan terutama kami memiliki belas kasih untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang tidak peduli pada orang-orang di sekitar kami. Tapi mari curahkan belas kasih-Mu dalam hati kami, sehingga kami juga turut berdoa, Tuhan, untuk setiap orang yang tidak mengenal Engkau dan kami mengenal mereka, Tuhan. Kami menserahkan semua di dalam tangan kasih-Mu, dan sepanjang hari ini Allah yang akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.